Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Faisal serta kawan-kawan seperjuangan peserta PKDP tahun 2023 angkatan 2. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini sebagaimana tugas yang harus kita buat yaitu membuat video pembelajaran. Sini saya sudah membuat video pembelajaran terkait dengan mata kuliah yang saya ampu yaitu usul fiqh. Pada pertemuan yang pertama yaitu akan dibahas mengenai pengertian fikih dan usul fikih, perbedaan antara keduanya. Kemudian urgensi ilmu usul fikih dan hukum mempelajarinya. Kemudian sandaran ilmu usul fiqh. Kemudian objek pembahasan usul fiqh dan yang terakhir referensi dan sistematika perkuliahan. Kompetensi yang akan dimiliki oleh mahasiswa yaitu tentunya mahasiswa mampu dan memiliki wawasan tentang usul fiqh dan fikih. Kemudian mahasiswa dapat memahami dan membedakan usul fikih dengan fikih. Selanjutnya mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan kegunaan usul fikih dan objek-objeknya. Pengertian usul. Al-usul adalah bentuk jamak dari al-asal yang secara etimologis berarti ma yubna alaihi khairuhu, dasar segala sesuatu, pondasi, asas atau akar. Sedangkan menurut istilah kata al-asal berarti dalil. Misalnya para ulama mengatakan aslu atau dalil tentang hukum masalah ini ialah ayat sekian dalam Al-Quran. Kemudian pengertian fikih, al-fikih menurut bahasa berarti pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu. Fikih secara istilah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terinci. Ini pengertian fikih menurut bahasa dan istilah. Selanjutnya penjelasan definisi fikih. 1. Mengetahui adalah ilmu dan persangkaan. Karena mengetahui hukum-hukum fikih terkadang bersifat yakin dan terkadang bersifat persangkaan, sebagaimana banyak dalam masalah-masalah fikih. Yang kedua, hukum-hukum syar'i adalah hukum-hukum yang diambil dari syariat seperti wajib dan haram, maka tidak termasuk hukum-hukum akal dan adat. Selanjutnya amaliyah. Yang ketiga, amaliyah adalah apa-apa yang tidak berhubungan dengan akidah seperti sholat dan zakat, maka tidak termasuk darinya amaliyah. Apa-apa yang berhubungan dengan akidah seperti mentauhidkan Allah dan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang keempat, dalil-dalilnya yang terperinci adalah dalil-dalil fikih yang berhubungan dengan masalah-masalah fikih yang terperinci, maka tidak termasuk ilmu usul fiqh karena pembahasan di dalamnya hanyalah mengenai dalil secara umum. Pengertian usul fiqh menurut Baidawi memahami dalil-dalil fikih secara global sebagaimana menggunakannya dalam menyimpulkan sebuah hukum fikih, bagaimana berijtihad serta kondisi prasyarat seorang mujtahid. Penjelasan pengertian usul fikih. Contoh dalil yang bersifat global, dalil tentang sunnah sebagai hujjah, sumber hukum, hujjah atau sumber hukum,
dalil bahwa setiap perintah pada dasarnya menunjukkan sebuah kewajiban. Setiap larangan berarti haram, bahwa sebuah ayat dengan lafadz umum berlaku untuk semua meskipun turunannya berkaitan dengan seseorang atau kasus tertentu dan lainnya. Di sini yang dimaksud dengan menggunakan dalil dengan benar, misalnya mengetahui mana hadis yang sahih, mana yang tidak, mana dalil yang berbicara secara umum tentang sesuatu masalah dan mana yang menjelaskan maksudnya lebih rinci, mana ayat atau hadis yang mengandung makna hakiki dan mana yang bermakna kiasan. Kemudian kondisi mujtahid yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid untuk dapat mengambil kesimpulan sebuah hukum. Hukum dengan benar dari dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Perbedaan fikih dan usul fikih ini yang perlu dipahami, yaitu pembahasan ilmu fikih berkisar perbuatan mukallaf dari sisi konsekuensi hukumnya secara syar'i, yaitu jual beli, sholat, dan seterusnya. Kemudian usul fikih tersebut berkisar tentang dalil syar'i secara global dan apa yang diambil darinya, hukum-hukum global seperti qiyas, mutlak, dan seterusnya. Selanjutnya, urgensi atau tujuan mempelajari usul fikih yaitu yang pertama dan yang paling utama yaitu melakukan istinbat hukum syar'i dari dalil-dalil syar'i secara langsung. Yang kedua, mengetahui apa dan bagaimana manhaj atau metode yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam beristinbat. Yang ketiga, mengetahui sebab-sebab ikhtilaf di antara para ulama agar tumbuh rasa hormat dan adab terhadap para ulama. Yang keempat, membentuk dan mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kemampuan di bidang fikih secara benar, khususnya dalam menghadapi masalah ijtihad kontemporer. Objek pembahasannya yaitu yang pertama muqaddimah, pengertian, tujuan, dan lain-lain sampai pada mukalaf dan sebab terhalangnya pembebanan. Cek pembahasan dalam mata ya usul fiqh. Sandaran ilmu fiqh yang pertama akidah atau tauhid, yang kedua ilmu fikih, ketiga ilmu bahasa Arab, yang keempat maqasid syariah, yang kelima akal atau logika. Nah, ini beberapa referensi yang bisa dibaca-baca oleh mahasiswa nantinya, dan inilah video kegiatan pembelajaran di pertemuan pertama yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.